Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja. Sehat selalu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini motor yang saya pakai adalah motor CBR 150 K45 tahun 2015. Jadi di video kali ini saya mau cerita bagaimana proses atau perjuangan saya sampai bisa beli motor ini teman-teman. Kalau kalian pengen tahu seperti apa proses dan perjuangannya, tonton terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman. Oke bos, jadi seperti ini ceritanya. Dulu di tahun 2010 saya memulai kerja. Pertama kerja itu di tahun 2010. Dan saya kerja di Bekasi. Ikut sama kakak saya. Kerjaan saya jadi tukang jahit, tapi bukan tukang jahit sih sebenarnya, saya cuma bantu aja kakak saya yang jahit. Saya sekedar bantu-bantu saja, dan saya digaji sama kakak saya itu sebesar 200.000 sampai 300.000 setiap minggu. Karena saya kepingin punya motor, karena memang orang tua saya dan keluarga saya kan memang nggak punya motor ya dari dulu. Sampai saya kerja, sampai saya dewasa dan bisa kerja pun nggak punya motor. Jadi saya kerja itu supaya saya bisa membeli motor sendiri. Setelah saya ikut kakak saya di Bekasi, dengan hasil yang bisa dibilang sedikit, 200.000 sampai 300.000 seminggu, saya rasa sangat-sangat kurang. Walaupun makan dan tidur saya gratis di situ. Dan saya kalau bertahan seperti itu terus, saya tidak bisa punya tabungan. Akhirnya saya memutuskan untuk cari kerja di lain tempat. Saya hubungin teman, cari kerja barangkali ada, dan ternyata ada tuh. Saya diajak teman saya daftar jadi satpam atau security. Setelah saya masuk dan keterima, saya mulai kerja itu 2010 akhir. Saya ditugaskan jaga di kampus BINUS, Bina Nusantara, yang ada di Jakarta Barat. Dan saya jadi security di BINUS itu digaji kurang lebih 1.200.000. 1.200.000 itu setelah saya hitung-hitung tidak pernah ada lebihnya, malah sering tekor, sering kurang kayak gitu bos. Jadi selama saya gaji jadi security itu memang saya tidak pernah ada lebihnya untuk nabung. Jadi saya juga akhirnya gimana caranya supaya saya bisa ada tabungan. Nah, terus
saya memutuskan untuk resign atau keluar dari pekerjaan yang satpam itu. Setelah saya keluar, saya daftar lagi jadi satpam tuh. Jadi satpam di salah satu perusahaan dan saya diterima. Setelah saya diterima dan mulai kerja, saya digaji 1.500.000 setiap bulan. Berjalannya waktu, tetap digaji yang 1.500.000 itu susah buat nyimpen, buat nabung. Dan alhamdulillahnya saya dipindah tugaskan ke Jawa, ke Pekalongan. Jadi saya kalau gaji 1.500.000 untuk hidup di Jakarta itu sudah sangat-sangat kurang. Untungnya saya di Jawa, di Pekalongan kayak gitu. Jadi 1.500.000 itu masih ada lebihnya. Sedikit-sedikit saya bisa nabung. Setelah itu berjalannya waktu, saya kerja di Pekalongan. Karena saya sudah butuh banget yang namanya motor untuk kerjaan saya dan untuk bolak-balik kerja saya. Akhirnya saya kredit motor tuh di tahun 2013. Di tahun 2013 saya kredit motor. Saya kredit motor Vario 125. Saya kredit selama 3 tahun kontraknya. Setelah sudah jalan 2 tahun, perusahaan yang saya ikuti itu mengalami pindah tempat di Cirebon. Setelah perusahaan saya pindah, saya tidak bisa ikut pindah ke sana dengan beberapa alasan. Akhirnya saya keluar, saya kembali lagi ke kampung halaman. Setelah saya di kampung halaman, saya nganggur selama 3-4 bulan kurang lebih. Saya nganggur selama 3-4 bulan. Dan di situ saya pusing banget, bos. Saya pusing banget, bingung karena angsuran gak boleh libur. Tapi kerjaan saya lagi libur karena saya nganggur kayak gitu. Singkat cerita, saya diajak lagi kerja sama teman. Dan saya daftar di salah satu leasing di kampung saya. Dalam 1 tahun itu saya kerja, saya sanggup melunasi motor saya, bos. Jadi saya kerja di leasing, kekurangan angsuran yang selama 1 tahun saya bisa lunasin. Setelah lunas di 2016, saya timbul lagi tuh keinginan punya motor cowok. Memang sih dari awal saya pengen punya motor itu ya pengen punya motor cowok, motor gede lah. Setelah lunas saya pengen punya motor gede yang cc-nya 150. Di situ saya ingin beli motor CBR ini. Pas saya lihat iklannya di tahun 2014, saya sudah benar-benar pengen banget punya motor ini. Dan saya mikir saya harus bisa beli motor ini gimana pun caranya gitu, bos. Akhirnya saya nabung lagi untuk beli motor ini. Setelah tabungan saya lumayan ada banyak, saya nanya harga barunya. Ternyata harga barunya itu masih di angka 30 ke atas. Dengan harga sebesar itu saya nggak mampu karena tabungan saya juga belum cukup. Akhirnya saya cari-cari motor yang bekas ke teman-teman saya
tanya-tanya ke temen, cari-cari di sosial media. Mungkin karena sudah rezeki saya, alhamdulillah teman saya ada yang ngabarin, nawarin motor ini, motor CBR 150 tahun 2015. Akhirnya saya datang ke pemilik motornya, saya lihat, saya cek, ternyata masih sangat bagus. Jadi motor bekas tapi rasa baru, bos. Kilometernya saat itu masih 200. Karena pemiliknya ini kerjanya sebagai pelayaran, jadi di rumah motornya seringnya nganggur. Saya langsung cocok, saya langsung srek. Mulai itu saya tanya harga, tawar menawar, sampai deal harganya jadi. Karena uang saya kurang, akhirnya motor Vario saya jual. Setelah saya jual, saya yang buat nambahin uang tabungan saya. Setelah saya bayar motor ini, di hati saya tuh bener-bener luar biasa senangnya, bos. Jadi cita-cita saya, keinginan saya untuk memiliki motor gede, motor seperti ini itu tercapai dari hasil keringat sendiri, perjuangan sendiri, bos. Dan sangat-sangat nikmat kalau kita bisa beli dengan kerja keras kita sendiri. Bisa dibanggakan banget lah, intinya kayak gitu. Saya benar-benar puas, bener-bener seneng, karena jerih payah selama ini, selama saya kerja sampai bolak-balik di tempat kerja, akhirnya saya bisa membeli motor yang saya inginin gitu. Dan sampai sekarang motor ini masih bersama saya, karena saya memang benar-benar senang banget sama motor ini. Akhirnya saya rawat sampai sekarang. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih terjaga, terawat. Semoga sih tetap baik-baik aja ini motor, tidak sampai rusak. Kayak gitu, bos, ceritanya. Jadi buat teman-teman semua yang sekiranya pengen membeli sesuatu, kalau bisa berusaha sendiri, jangan meminta ke orang tua. Apalagi seumpama orang tua kalian itu orang tua nggak mampu, kalian harus cari sendiri, berjuang sendirilah. Soalnya hal sekecil apapun, kalau didapatkan dari kerja keras keringat sendiri, itu sangat-sangat nikmat, sangat-sangat luar biasa. Beda dengan instan, beda banget dengan apa-apa yang serba instan. Jadi kalau bisa, teman-teman semua, adik-adik semua yang punya keinginan beli HP, motor, atau yang lainnya, berjuanglah sendiri. Jadi jangan sampai ngerepotin orang tua, kecuali orang tua kalian mampu, banyak uang. Itu pun jangan kalian jadiin andalan serba orang tua. Kalian harus bisa merasakan gimana susahnya nyari uang, gimana susahnya kerja untuk menghidupi diri sendiri. Gitu, teman-teman. Kalau orang belajar dari susah, sudah mengalami susah, kalau dia bisa sukses, bisa banyak uang, kalaupun nanti jatuh miskin ataupun jadi susah kembali, dia tuh nggak akan kaget dan bisa bangkit lagi, karena dari awalnya udah susah.
Tapi kalau orang yang instan, awalnya langsung kaya, langsung enak, langsung seneng, di saat dia di bawah atau susah, dia bakalan kaget, dia bakalan kelabakan dan susah untuk bangkit, karena dia belum ada ilmu gimana caranya untuk mendapatkan sesuatu, dan ilmu gimana caranya untuk sukses atau kita punya. Jadi kita jangan selalu mengandalkan orang tua. Kita harus bisa sendiri, berjuang sendiri untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga video ini menghibur. Kalau kalian suka dengan video saya ini, jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan ke sosial media teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.